Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat Islam wal iman, nikmat kita masih bisa sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak lama lagi, tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang senantiasa mendatangkan kebaikan, keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang Rasulullah SAW ketika datangnya Ramadan sering memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarakun iftarada alaikum siyamahu. Kata Rasul SAW, kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira dengan sabda beliau, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dibarokahi, yang Allah wajibkan atas kalian berpuasa. Tufattahu fihi abwabul jannah, dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tusaffadu fihi asyayatin, dan dibelenggu para setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurim, barang siapa yang tidak mendapatinya, maka dia diharamkan dari kebaikan. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan seterusnya. Intinya ma'asal muslimin, tidak lama lagi bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan tadi akan mendatangi kita. Lalu apa persiapan kita dalam rangka menyambutnya? Kalau kita kedatangan tamu ya dari kerabat kita, mungkin dari teman lama kita yang memang kita sangat akrab dengannya,
ya mungkin kalau istilah kita siapkan karpet merah, ya, dipersiapkan segala hal. Ini lebih mulia dari itu semuanya. Itu tadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka kata para ulama, harus kita menyiapkan diri untuk menyambutnya. Namun dengan apa? Yang pertama kata para ulama, dengan kita melapangkan dada, menerima syariat Ramadan, dan juga bergembira dengannya. Apa dalilnya? Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali sesungguhnya mereka tidak sempurna imannya sampai mereka menjadikan dirimu, wahai Nabi Muhammad, sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapati keberatan dalam hati mereka, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dan inilah sifat dan kewajiban setiap muslim muslimah dalam menerima semua syariat Allah. Hanya sami'na wa ata'na. Innama qawlan mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka cukup mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Dan kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan di sini tema beradab, berakhlak mulia kepada Allah. Di antaranya talaki ahkamillah bitatbiq. Di antara adab akhlak seorang hamba kepada Allah, menerima semua hukum-hukum Allah dengan tadi sami'na wa ata'na, mendengar dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Di antaranya hukum Allah di bulan Ramadan dan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Hendaklah seorang hamba betul-betul lapang dada, bukan sempit dadanya. Waduh, gak iso mangan awan, gak iso nongkrong ngopi di siang hari. Ya, betul-betul sekali lagi menyambutnya dengan lapang dada dan meyakini inilah yang terbaik untuk kita semuanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Az-Zariyat 56 Allah mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Bulan Ramadan adalah musim ibadah. Ini adalah ladang-ladang pahala, musim-musim akhirat. Maka kita sambut dengan lapang dada dan juga dengan rasa gembira. Sebagaimana yang juga Allah firmankan, katakan wahai Nabi Muhammad, dengan karunia dari Allah, dengan rahmat dari Allah, hendaklah mereka bergembira. Dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Kalau kita bisa bayangkan, seorang tamu mau datang kepada kita dan dia akan memberikan kepada kita urusan dunia. Entah akan datang kepada kita ngasih uang misalnya 1 miliar. Gembira enggak atau kita? Atau sedih malah? Nah, iya, normalnya ya gembira. Mungkin nggak bisa tidur seminggu, sebulan. Ini lebih baik kata Allah dari apa yang mereka kumpulkan.
Ramadan. Ya, sekali lagi, khairun min alfi syahr, di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Maka tentunya kita lebih bergembira dengan menyambut ya musim akhirat, ladang pahala ya yang penuh sekali lagi dengan ampunan, barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat pertama, kata para ulama, menyambut datangnya tamu yang mulia, dhaifun karim, wafdun aziz, ya, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan? Yang kedua, dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wa ihtisaban. Karena kita tidak ada yang tahu apakah setelah kita meninggalkan masjid ini kita bisa ya masih menghirup udara segar di luar. Ya, artinya apakah besok kita masih bisa hidup di atas muka bumi ini? Tidak ada yang bisa menjamin. Meskipun hanya beberapa hari saja bulan Ramadan. Kita tunggu sidang isbat nanti hari Selasa, apakah ditetapkan besok Ramadannya atau lusanya. Betul ya? Hari Selasa kan jadi isbatnya. Nah, meskipun tinggal beberapa hari saja, kita nggak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan ataukah tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian setiap jiwa kalau sudah datang waktunya. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dia bisa perbuat esok hari, dan tidak ada satu jiwa, kata Allah, yang tahu di bumi mana dia akan mati. Demikian pula tentang waktunya, nggak ada yang tahu. Maka perbanyak doa kepada Allah, dan itulah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Para salaf, kata para ulama, salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kanu yad'unallah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Dahulu para salaf 6 bulan sebelum datangnya Ramadan berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sekali lagi, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah siap-siap menyambut Ramadan dengan banyak berdoa kepada Allah, karena mereka tahu bagaimana keutamaan pahala, ampunan, barokah ya, dan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Maka mereka sekali lagi 6 bulan sebelum datangnya Ramadan berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Ya, maka sekali lagi setiap kita selayaknya demikian. Banyak-banyak bergantung kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Seorang muslim muslimah senantiasa hatinya bergantung kepada Allah dalam hal yang paling besar maupun yang paling kecil. Minta tolong kepada Allah, dan itulah yang difirmankan oleh Allah, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang paling fakir kepada Allah, yang paling butuh kepada Allah. Kalau dalam urusan dunia saja kita banyak berdoa kepada Allah, apalagi dalam urusan akhirat. Dan kita tiap hari membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan.
digandengkannya antara iyyaka na'budu ibadah dengan minta tolong, karena tidak mungkin kita bisa beribadah tanpa pertolongan dari Allah. Karena kita la haula wala quwata illa billah. Makanya ketika kita mendengarkan muadzin mengumandangkan hayyalas shalah, kemarilah kita salat, kita menjawab dengan kata-kata apa? La haula wala quwata illa billah. Ini yang harus kita paham. Kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa sekarang ini sampai ke masjid ini, menjalankan salat subuh berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu hanya dengan pertolongan dari Allah. Maka setiap langkah kita hendaklah mohon pertolongan kepada Allah. Apalagi mau melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah di Ramadan. Minta tolong kepada Allah untuk kita dipertemukan dengannya, untuk kita dimudahkan dalam beribadah di dalamnya, dan agar diterima semua amal ibadah kita. Inilah sekali lagi sifat seorang muslim-muslimah, hanya berdoa, bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah Zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Dan kita selesai sholat diajari zikir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir, mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Artinya ini yang sekali lagi harus kita jiwai. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang juga kita diajarkan. Zikir keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, dengan minta tolong kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka dalam beberapa hari sebelum datangnya Ramadan ini, sekali lagi perbanyak doa agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sekali lagi semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wa ihtisaban, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, di antara kiat menyambut bulan suci Ramadan, kata para ulama, dengan kita mempersiapkan hati untuk bertobat kepada Allah dan mensucikan jiwa sebelum datangnya bulan yang suci. Tobat tentunya tiap waktu, setiap muslim-muslimah diwajibkan senantiasa bertobat kepada Allah. Karena kita semuanya kullu bani Adam khata. Kata Rasul, setiap manusia pasti punya kesalahan. Wa khal khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik yang salah, yang bertobat kepada Allah. Tiap hari ada kesalahan kita. Tiap hari ada noda dan dosa yang kita perbuat. 11 bulan lamanya sebelum Ramadan ini kita banyak berlumuran dengan dosa. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka sikap seorang muslimah yang bijak ketika mau datang tadi musim akhirat, ladang pahala, bulan ampunan, maka selayaknya menyiapkan hati untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang ikhlas karena Allah. Taubat yang terpenuhi syaratnya dengan dia
menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan, kemudian dia meninggalkan dosa tersebut, dan dia bertekad untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut di kemudian hari. Dan yang kelima, taubatnya sebelum terlambat, sebelum roh di kerongkongan sakaratul maut, dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini 5 syarat taubatan nasuha. Ikhlas karena Allah, menyesali perbuatan dosanya, meninggalkan dosa tersebut, tidak mengulangi lagi perbuatan dosa, alias bertekad tidak mengulangi lagi. Dan yang kelima, dilakukan taubat itu sebelum terlambat. Dan kapan terlambatnya waktu taubat? Kalau roh sudah di kerongkongan alias sakaratul maut dan matahari terbit dari arah barat. Kata para ulama, kalau bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan tidak dijadikan momentum untuk bertobat, kapan lagi? Sekali lagi, ini kesempatan emas. Ini adalah waktu yang barangkali tahun depan kita tidak bisa mendapatinya, maka jadikan bulan Ramadan momentum untuk kita kembali ke jalan Allah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita ingat Rasulullah SAW bersabda, "Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salakha falam yughfar lahu." Celaka seseorang ketika Ramadan mendatanginya, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya, namun dia belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Pada Ramadan ini, sekali lagi, bulan ampunan, syahrul ghufran. Rasul mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan didasari oleh iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri salat tarawih di bulan Ramadan dengan didasari oleh iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Banyak amalan-amalan yang mendatangkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Maka kalau orang itu tidak menyiapkan diri bertobat kepada Allah di bulan Ramadan, maka naudzubillah min dzalik, kata Rasul tadi, raghima anfu rajulin, celaka orang tersebut. Kemudian juga tadi kita sampaikan, menyambut bulan suci Ramadan dengan kita mensucikan jiwa. Bulan Ramadan dikenal dengan istilah bulan suci. Sebagaimana masjid dikatakan tempat yang suci. Antum ketika datang masuk tadi, sudah bersuci belum? Hah? Gak ada yang ngaku. Semua bersuci dengan bertahara, berwudu. Untuk masuk ke tempat yang suci, kita mensucikan diri kita. Maka demikian pula ketika masuk datangnya bulan yang suci, selayaknya kita mensucikan diri kita. Karena apalah tempat yang suci? Karena apalah artinya waktu yang suci? Apalah artinya kota Mekah, kota suci? Kalau orang itu tidak mensucikan diri. Abu Lahab tinggalnya di mana? Di kota suci apa kota kotor? Kota suci. Namun di mana nasibnya sekarang? Di neraka jahanam. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Insyaallah semuanya apa? Meskipun dia di alam barzah, dia merasakan azab neraka. Ini bisa kita pastikan karena Allah yang mengatakan demikian dalam surat Al-Masad tadi. Padahal dia tinggal di kota apa? Di kota suci. Gak ada artinya kota suci bagi orang yang tidak mensucikan dirinya. Demikian pula Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya kaum munafikin.
Ya, orang-orang munafikin diancam innal munafiqina fi darki asfali minan nar, padahal dia tinggalnya di kota Madinah, kota suci. Tidak ada artinya bagi orang munafik kota suci Madinah. Demikian pula tidak ada artinya kota suci Mekah bagi orang-orang al-musyrikin di zaman jahiliyah pada waktu itu. Maka ingat firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Yang beruntung yang mensucikan dirinya. Bukan bersandar kepada kota suci, bukan bersandar kepada tempat atau waktu yang suci atau bulan suci. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya bulan Ramadan ya tanpa seorang hamba mensucikan jiwanya. Dan di antara kiat mensucikan jiwa yang paling utama, mensucikan jiwa dari kesyirikan, dari penyembahan kepada selain Allah, dari beribadah kepada selain Allah. Makanya Rasul ketika dakwah pertama kali di kota Mekah, Allah perintahkan kepada beliau, wasiyabaka fatahhir. Adapun pakaianmu maka sucikanlah. Kata para ulama, makna ayat tersebut ai tahhir a'malaka minasyirik. Sucikanlah amalmu dari kesyirikan. Ini yang harus dipahami betul oleh setiap muslim muslimah. Mensucikan jiwa yang paling utama yaitu dari kesyirikan. Apalagi kalau kita tadi ingat awal dakwah Rasul, kaum musyrikin jahiliyah, mereka banyak memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan di antara sesembahan mereka alat. Alat itu dari kata-kata latta yalutu, membuat adonan roti. Kenapa kok dinamakan demikian? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, ketika mentafsirkan ayat afara'aitumul lata wal uzza dalam surat An-Najm, beliau mengatakan alat kana rajulan yalutus sawing lil hajid lamma mat akafu ala qabrihi wa abadu. Dahulu Lat adalah seseorang yang membuat adonan roti untuk dibagikan cuma-cuma gratisan kepada jemaah haji. Seorang soleh, seorang yang dermawan. Kata Abdullah bin Abbas, ketika dia mati, kuburannya dijadikan tempat iktikaf. Mereka kaum musyrikin jahiliyah ngalap berkah di kuburan Lat dan mereka pun menyembah Lat. Maka diutuslah Nabi kita Muhammad SAW untuk mensucikan mereka dari penyembahan kepada orang-orang soleh tersebut. Ini yang paling utama dalam tazkiyatun nufus, terutama di bulan suci Ramadan. Maka jangan sampai ketika mau menyambut Ramadan, datang ke kuburan keramat, minta-minta dipermudahkan urusannya di Ramadan kepada wali yang telah mati. Wali yang telah mati sudah terputus, ya, dengan orang yang hidup di dunia. Idza mata ibnu Adam inqata'a amal. Ketika anak Adam meninggal, terputus semua amalnya. Ya, orang yang mati itu didoakan, bukan kita minta doa kepada yang telah mati. Orang yang telah mati siapapun, ya, kalau sudah mati siapapun itu, siapa yang memandikan? Bisa mandi sendiri? Mustahil. Apakah dia bisa pakai kafan sendiri? Mustahil. Apakah dia bisa berangkat ke pemakaman sendiri, menguburkan diri sendiri? Enggak mungkin. Hatinya sudah terputus, nggak bisa apa-apa. Maka kalau orang itu berakal sehat, ngapain dia minta-minta kepada yang telah mati? Ngapain dia ngalap barokah ke kuburan? Makanya para sahabat dahulu setelah meninggalnya Rasul, nggak ada yang ngalap berkah di kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah sebelum Ramadan, setelah Ramadan, nggak ada. Karena mereka tahu itu didikan Rasul. Maka Rasul berdoa, Allahumma la tajal qabri watanan yu'bad. Rasul SAW berdoa, ya Allah,
jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Maka nggak ada para sahabat yang mondar-mandir, apalagi ngusap-ngusap kuburan Nabi, apalagi minta-minta kepada Nabi. Ya, mereka ziarah kadang-kadang ke kuburan Nabi, bersolawat kepada Nabi SAW, namun tetap mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu salah satu kiat tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa dari kesyirikan kepada Allah. Dan Allah berfirman, wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Kecelakaan bagi orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak yu'tuna zakah. Ini ayat beda dengan ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Itu zakatul mal di antaranya. Kalau di sini kata ulama tafsir, di antara maknanya alladzina la yutahhiruna anfusahum minasyirik, yaitu orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dari kesyirikan. Masih ada ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi bulan suci, mari kita mensucikan jiwa kita dari kesyirikan dan dari segala kekotoran-kekotoran jiwa. Dan di antaranya al-hasad wal hiqd, mensucikan jiwa dari hasad, iri dan dengki. Bulan suci kita sambut dengan mensucikan jiwa kita, di antaranya mensucikan jiwa kita dari rasa hasad, iri dan dengki, entah kepada saudara sendiri atau kepada karib kerabat sendiri. Karena Rasul bersabda, wala tahasadu, jangan kalian saling hasad, iri dan dengki. Ini bukan hanya bulan Ramadan, kapanpun. Cuma ini momentum yang tepat untuk kita mensucikan jiwa dari hasad, iri dan dengki. Apalah artinya hasad, iri dan dengki, sedangkan semuanya sudah Allah takdirkan. Dan ini insya Allah sudah pernah kita sampaikan di sini, bahwasanya banyak bahaya hasad. Ringkasnya, hasad itu penyakit iblis. Makhluk pertama yang hasad, iri dan dengki itu iblis. Makanya kata Ibnu Qayyim, al-hasid min junudi iblis. Orang yang hasad itu tentaranya iblis. Kenapa? Karena iblislah pertama kali yang hasad, yaitu kepada Adam alaihi assalam. Kemudian hasad ini adalah maksiat pertama di langit dan di bumi. Kalau tadi di langit, yaitu tadi iblis. Yang kedua, hasad ini adalah dosa pertama di bumi, karena ada kisah dua anak Adam, yang satu membunuh saudaranya karena tadi hasad, iri dan dengki. Kemudian hasad, iri dan dengki penyakitnya Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Hasad, iri dan dengki ini sama saja dengan protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau beri fulan rezeki, tidak kepada saya? Ini namanya protes kepada Allah. Makanya seorang penyair Arab berkata, katakanlah, apakah engkau tahu kepada siapa engkau itu kurang adab, kurang ajar? Asatal adab Allah fi fi'lihi. Engkau itu kurang ajar, kurang adab kepada Allah karena engkau tidak ridha dengan pemberian Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian yang keempat, ma'asal muslimin, di antara kiat menyambut Ramadan, dan ini yang sangat penting sekali, dengan kita thalabul ilmi. Dengan kita murajaah, mengulang kembali pelajaran tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan, bagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Kata Imam Ahmad, yang wajib dipelajari yang memang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan atas kita. Misalnya 5 rukun Islam, 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah, wajib kita pelajari. Dan alhamdulillah sudah pernah sekilas pernah kita pelajari di sini. Alhamdulillah kita juga pernah menulis kitab atau buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Dan juga pernah kita bagi sebagainya di sini. Maka wajib belajar apa itu makna 2 kalimat syahadat.
Kita wajib sholat tadi. Wa aqimus sholat. Ya, namun tidak cukup hanya tadi sholat saja, harus juga belajar bagaimana sholat yang benar, sholat ala Rasul. Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Iya, kita sekarang nggak bisa melihat Rasul sholat langsung, tapi ada hadis dari Rasul yang berkaitan dengan bagaimana sholatnya beliau. Dalam Sahih Bukhari ada hadis tentang sholat. Sahih Muslim juga demikian, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, dan seterusnya. Maka kewajiban kita belajar bagaimana sholat sebagaimana yang Rasul ajarkan. Demikian pula dengan zakat, ya, zakatul mal, zakatul fitri. Rasul mengatakan, ya, zakatul fitri adalah tu'matalil masakin. Zakat fitri itu tu'matan, ya, bahan makanan untuk dimakan oleh kaum, ya, masakin. Maka tidak sah, ya, pendapat yang benar kalau kita langsung kasih uang kepada apa? Fakir miskin. Rasul mencontohkan dengan apa? So'an min tamar, dengan bahan makanan pokok. Kata Rasul, tu'matan, untuk apa? Dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan. Meskipun niat kita baik, ya, tapi niat yang baik nggak cukup, harus dengan cara yang baik, caranya Rasul. Ya, Rasul tidak pernah memberikan zakat fitr lewat, ya, tadi uang cash kepada langsung fakir miskin. Kalau kepada panitia, nanti panitia beli beras, beda lagi. Yang penting sampai ke fakir miskin adalah apa bentuk? Kalau mau uang, zakatul mal. Ya, kalau Anda sudah terpenuhi syarat mengeluarkan zakatul mal, maka wajib untuk dikeluarkan, itu baru apa? Uang cash istilahnya. Ya, tapi kalau zakatul fitri hanya apa? Bahan makanan pokok. Kemudian juga, ya tadi, masalah puasa Ramadan. Tidak hanya kita diwajibkan puasa di Ramadan, namun juga harus belajar bagaimana Ramadan, puasa Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ya, di hari-hari seperti ini, ya, cara menyambutnya kita melaksanakan perintah Rasul, tidak boleh puasa sehari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan. Rasul mengatakan, la taqaddamu Ramadan bisyami yaumin aw yaumin. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau, ya, puasa 2 hari sebelumnya. Illa rajulan yasumu shawman. Kecuali kalau ada seseorang yang memang terbiasa dari awal Sa'ban puasa, mungkin puasa Daud sampai mungkin, ya, besok misalnya, maka silahkan. Tapi kalau orang itu nggak puasa sama sekali di awal Sa'ban, di pertengahan, kemudian tiba-tiba, wah, Anda mulai latihan sekarang saja untuk menyambut Ramadan, ini tidak dibolehkan. Kecuali tadi yang sudah terbiasa puasa di awal Sa'ban. Apalagi dengan niat, ya, untuk berhati-hati. Daripada nanti salah, nanti pemerintah menentukan Ramadan, ya, Anda start dari awal dulu. Na'udzubillah min dzalik. Rasul melarang, la taqaddam Ramadan bisyami yaumin aw yaumin. Demikian pula Rasul memberikan kepada kita aturan yang terang benderang, ajaran yang jelas. Yang kata Rasul, lailuha kana hariha. Kata Rasul, malamnya seperti siangnya, terang pendengar ajaran Rasul. Di antaranya bagaimana cara menentukan awal Ramadan, terang benderang hadisnya. Dalam Sahih Bukhari Muslim, pasti sahih hadisnya, Sahih Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal, dan berbukalah alias beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau langit tertutup mendung, genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Terang nggak hadisnya? Hah? Terang atau jelas? Hah? Terang dan jelas. Kalau ada yang masih berselisih pendapat tentang masalah ini, Allah sudah mengatakan fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul.
jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan agama, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikanlah kata ulama kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul, kepada sunnahnya Rasul. Dan ini yang satu-satunya apa? Dijalankan oleh Rasul dan para sahabat. Mereka, Rasul, para sahabat, ketika mau menentukan awal Ramadan hanya dengan metode yang satu, ru'yatul hilal, atau menggenapkan tadi bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Dalam Sunan Abi Dawud, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, taro'an nasu al-hilal, manusia mengatakan kami melihat hilal, fa akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu, lalu aku mengabarkan kepada Rasul. Rasul waktu itu sebagai nabi dan sebagai pemimpin kaum muslimin. Abdullah bin Umar lapor kepada Rasul, anni ra'aitu, aku melihat hilal, fasoma, maka Rasul berpuasa Ramadan, wa amran nasa bisyami, dan Rasul pun yang memerintahkan orang lain berpuasa. Artinya berpuasa bersama pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Ini yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Gak ada istilahnya swasta yang menentukan sendiri. Gak ada perorangan yang menentukan sendiri. Ya, makanya puasa Ramadan itu diperlukan satu saksi saja, ya, yang tentunya adil. Ya, kemudian tadi yang berhak mengumumkannya pemerintah kaum muslimin. Ya. Kalau setiap orang, individu atau kelompok boleh kacau seperti yang kita apa? Ya, nggak tahu hari ini sudah ada yang mengumumkan enggak? Nah, kan biasa. Ya, sebelum pemerintah mengumumkan dari kelompok ini ada dengan berbagai macam metode, ada yang lewat apa? Matahari dilihat bayangannya kemana. Itu padahal ru'yatul hilal, bukan ru'yatul apa? Asyam. Ada yang lewat apa? Na'udzubillah min dzalik, langsung telepon katanya kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang yang tahu bagaimana ajaran Rasul, ini yang harus dijalankan, bukan yang lainnya. Namun intinya inilah pentingnya kita thalabul ilmi, agar ibadah kita betul-betul di atas dasar yang benar, bukan asal-asalan, bukan ikut-ikutan begitu saja. Demikian pula wajib belajar tentang puasa Ramadan. Apa syaratnya, apa rukunnya, apa kewajibannya. Bisa nyambung nggak ini? Lanjut. Ya, contoh ini sekilas saja, nanti Anda baca lagi sendiri. Ya. Yang pertama, syarat wajib puasa. Ada 5 kata para ulama. Ini secara umum. Yang pertama tentunya Islam, baligh, berakal, kemudian dia sahih, sehat, jasadnya nggak sakit. Ya, makanya kalau sakit, faman kana maridon au ala safarin faidatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau musafir tidak wajib puasa Ramadan, namun mengganti di hari yang lain. Kemudian yang kelima, mukim alias tidak safar. Islam, akal, baligh, sehat, dan dia mukim, bukan apa? Safar. Adapun yang 2 tadi, yang terakhir ini, Allah katakan barang siapa yang sakit atau safar, maka dia tidak wajib puasa apa? Ramadan. Kalau mau diperinci sedikit, orang sakit ada 3 kategori kata para ulama. Sakit yang tidak memadharatkannya kalau puasa. Sakit apa kok nggak puasa? Sakit panu, ya. Ini ngeles ini ya. Nggak ada apa. Nggak adakah apa namanya? Nah, hubungannya ya, dia puasa nggak puasa, insya Allah nggak mempengaruhi apa penyakit panunya. Ya, kemudian sakit yang kedua, sakit yang kalau dia memang puasa itu bertambah berat sakitnya, seperti flu yang memang berat ya, itu dibolehkan dia tidak apa berpuasa, cuma mengganti di hari yang lain. Ya, pokoknya kaidahnya sakit yang kalau dia berpuasa tambah apa parah. Nah, kemudian yang ketiga, penyakit yang permanen, penyakit kronis permanen, nggak mungkin ya, sekali lagi ini menurut medis nggak mungkin dia bisa apa sembuh, seperti yang mungkin sudah kena jantung yang parah lah sudah, atau kena kanker dan seterusnya.
ya harus dia melakukan berbagai macam pengobatan dan tidak bisa sembuh secara medis, maka ini boleh tidak berpuasa sama sekali, cukup membayar fidyah. Ya, sebagaimana firman Allah, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang intinya tidak sanggup berpuasa, entah karena sakit atau karena lanjut usia, kata para ulama, dia tidak diwajibkan puasa, cukup membayar fidyah. Apa itu fidyah? Kalau mentahannya itu dengan sehari nggak puasa membayar 1 mud beras misalnya. Ya, 1 mud itu 1/4 sok. Kita saat membayar zakat fitri berapa kilo? Secara umumnya kan 2,5 kilo. Itu 4 mud. Berarti kalau seorang nggak puasa 4 hari, itu membayar 2,5. Kalau 1 bulan, hitung sendiri. Sehari nggak puasa, bayar 1 mud beras. 1 mud itu tadi, ya 1/4-nya 2,5 kilo. Itu saya lagi, nanti hitung sendiri. Atau kalau mau lebih simpel, sebagaimana kisah Anas bin Malik, seorang sahabat Rasul, kalau ketika beliau sudah lanjut usia, Anas bin Malik ketika lanjut usia nggak berpuasa sama sekali, beliau mengumpulkan 30 fakir miskin, langsung dikasih makan, ya 1 kali saja. Paham ya? Jadi kalau tidak puasa membayar fidyah, itu caranya. Bisa dengan mentahan, bisa dengan matengan. Wallahu a'lam. Demikian pula ya bagi yang tidak diwajibkan puasa, ini menurut pendapat yang rajih, wanita hamil dan yang menyusui. Ya, itu juga sama, ketika dia hamil, dia menyusui, tidak wajib puasa dan cukup membayar fidyah. Ini menurut pendapat yang rajih, khilaf ada. Namun yang rajih wallahu alam, cukup membayar fidyah sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas ketika melihat perempuan yang sedang hamil atau menyusui, beliau mengatakan, anti minal ladina la yutiquna alaiki al jaza wa laysa alaikil qadha. Engkau termasuk orang yang enggak wajib puasa, yang enggak sanggup berpuasa, cukup bagimu membayar fidyah, tidak wajib mengqadha, tidak wajib bayar di hari yang lain. Ya, kalau kita bisa bayangkan yang lagi hamil tidak wajib puasa Ramadan ini misalnya. Ketika sudah melahirkan bulan Syawal, tahun depan masih ada tugas menyusui, berat kalau dia berpuasa. Makanya ya cukup dia membayar fidyah saja. Baik. Itu 5 syarat wajib puasa Ramadan. Apa tadi yang pertama? Islam, balik. Anak kecil boleh tidak berpuasa? Boleh, dilatih, tapi saya tidak ini juga jangan terlalu berlebihan. Anak masih usia 7 tahun nggak puasa dipukuli, misalnya naudzubillah min dzalik, jangan. Sekali lagi kalau dilatih, masya Allah bagus sekali. Tapi kalau dia masih belum sanggup, jangan dipaksa karena belum balik. Yang ketiga, berakal, orang gila jangan diwajibkan. Kemudian yang keempat tadi ya sehat jasmani. Kemudian yang kelima ya tidak safar alias mukim. Kemudian rukun puasa kata ulama ada 2, niat berpuasa dalam hati dan menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, menahan diri dari makan minum dan yang semisalnya. Ini juga disampaikan tentang apa yang membatalkan puasa. Ya, ini yang ketiga, apa yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Maka kalau nggak sengaja, ya dimakzuri, artinya bukan dibolehkan, ya, tapi istilahnya dikasih udzur. Rasul mengatakan, man nasiya wa huwa shaimun fa akala wa syariba falyutimma shaumah. Barang siapa yang lupa dalam kondisi dia berpuasa, lalu dia makan dan minum, sempurnakan, lanjutkan puasanya. Fa innam at'ama wa saqah, karena yang beri makan dan minumnya adalah Allah. Lupa ya, bukan pura-pura lupa. Atau khilaf, kata ulama ya, yang
Sekali lagi, ini pembahasannya yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Alias kalau nggak sengaja, seperti orang tadi kelupaan, atau apalagi mungkin awal-awal Ramadan. Biasanya pagi ngopi misalnya, ya awal-awal Ramadan bangun tidur habis sahur, habis sholat subuh, kemudian apa? Buat kopi diminum. Seandainya lupa, lanjut apa? Lanjut apa? Ngopinya tuh. Lanjut puasanya, bukan ngopinya. Nah, atau khilaf, ya khilaf tidak sengaja. Misalnya orang itu ya habis kerja pulang jam mungkin 4 sampai di rumah capek, meleset sebentar, ya mungkin dia kos dari luar kota kan, kos di Surabaya ngontrak sendirian, ya dia tertidur, kemudian lihat, kok sudah gelap, kemudian dia apa? Kira sudah maghrib, minum, ternyata lihat jam, masih jam 5, masih belum apa? Ya waktunya maghrib. Lanjut apa enggak ini? Lanjut apa ini? Lanjut puasanya, tidak apa? Membatalkan, karena apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Baik. Yang membatalkan puasa berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja berarti tidak batal. Rasul mengatakan, ini semuanya berdasarkan dalil. Rasul mengatakan, wa man daral qai falaysa al-qada. Barang siapa yang tidak sengaja muntah, tiba-tiba muntah, tidak wajib mengqada. Wa man istaqa'a. Barang siapa sengaja memuntahkan diri, maka wajib mengqada, falyaqdi. Contoh misalnya mungkin dia mau naik bis, kemudian tiba-tiba mual, kemudian dia turun ke toilet misalnya, dimuntahkan, sengaja dia muntahkan. Ini yang membatalkan apa? Puasanya, mengganti di hari yang lain. Adapun tiba-tiba langsung keluar misalnya, tidak membatalkan puasa. Intinya yang membatalkan puasa muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas. Perempuan misalnya keluar darah haid meskipun 1 detik sebelum tenggelam matahari, ya sudah mau berbuka puasa, tiba-tiba keluar darah haid, ya sudah wajib dia batalkan apa? Puasanya, dan wajib mengqadha di waktu yang lain. Ya, kemudian yang paling berat yang batalkan puasa al-jima, ya bersetubuh di siang hari. Ini dalam Sahih Bukhari hadisnya, ya seseorang datang kepada Rasul, mengeluh kepada Rasul, curhat kepada Rasul, ya Rasulullah, aku telah berhubungan, ya istilahnya badan dengan istriku, ya kata Rasulullah SAW, apakah engkau punya budak yang bisa engkau merdekakan? Ini kafarah, membayar apa? Budak, ya. Kemudian yang kedua, kalau nggak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, sanggup? Maka hati-hati, ya sekali lagi hati-hati. Dan juga jangan, ya kata ulama, nggak boleh direkayasa. Mohon maaf, karena kebelet pergi ke Batu, kemudian apa? Ya nggak puasa, alasan apa? Musafir. Allah Maha tahu tujuannya apa Anda ke Batu untuk itu misalnya. Ya Allah Maha tahu, jangan direkayasa. Kalau emang safar betulan tidak ada masalah, tapi kalau merekayasa untuk keperluan yang tadi, maka Allah Maha tahu pasti ada dosa yang ditanggungnya. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan juga dalam masalah puasa Ramadan, jangan sampai hanya fokus Ramadan puasa tapi lupa dengan rukun Islam yang kedua, yaitu apa? Salat. Nah, salat rukun Islam yang kedua lebih tinggi kedudukannya dibandingkan puasa. Jangan sampai puasanya luar biasa tapi salatnya keteteran. Terutama salat subuh misalnya. Sahurnya jam 1, kemudian habis itu kekenyangan, tidur, bangun jam 7. Salatnya dijamak dengan salat duha. Ini hati-hati. Sekali lagi, puasa wajib, salat 5 waktu juga apa? Wajib, bahkan lebih wajib lagi. Kemudian yang terakhir, sunnah-sunnah puasa, di antaranya makan sahur. Rasul mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah, karena dalam makan sahur ada barokah. Dan Rasul mencontohkan antara sahurnya Rasul dengan azan itu bacaan 50 ayat Al-Quran. Artinya tidak terlalu lama dari
sahur dengan waktu sholat subuh, istilahnya dengan waktu azan subuh. Ini yang disunahkan, mengakhirkan sahur tapi menyegerakan berbuka. Rasul mengatakan la yazalun nasu bi khair ma'ajal fitrah, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Silakan. Gak tahu awal dari akhirnya gimana. Taib. Wallahu alam, yang saya tahu dari fatwa para ulama, dikiaskan dengan kebiasaan dia sebelumnya. Kebiasaan dia sebelum adanya kasus tadi, apakah mulai dari awal haid seperti itu? Biasanya kan enggak. Maka dikiaskan dengan kebiasaan dia sebelum kasus itu. Misalnya dia kebiasaannya itu haidnya cuma mungkin seminggu. Ya maka dikiaskan seminggu itu dia apa? Ya tidak berpuasa. Adapun selain itu dia anggap itu darah kotor. Ya mungkin tadi perlu mungkin dikonsultasikan. Ya cuma intinya secara umum ada batasan waktunya. Ya dilihat dari apa tadi kebiasaan dia, atau seandainya pun dia nggak tahu kebiasaannya, ya tanya kepada kerabatnya kebiasaannya berapa hari. Ya maka setelah itu dianggap darah, tetap wajib ya puasa. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya. Di Al-Quran itu ayat tentang puasa ada tambahan wa anta subuh khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat itu sebetulnya menjelaskan ya, Mas, puasa lebih baik puasa. Baik. Wallahu a'lam, dikatakan oleh para ulama tafsir, ayat itu berkaitan dengan awal sejarah syariat puasa. Di awal Islam, puasa tidak diwajibkan, diberi kelonggaran antara puasa atau membayar fidyah. Namun setelah turun ayat selanjutnya, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan dari kalian di tempatnya, maka wajib berpuasa. Maka ada yang namanya nasikh wal mansukh, ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan ayat itu nggak dihapus. Ini ucapan pendapat Abdullah bin Abbas tadi, bahwasanya ayat itu tidak dihapus bagi orang-orang yang tidak mampu tadi berpuasa, diantaranya yang lanjut usia. Kalau dia sanggup lanjut puasa itu baik, tapi kalau nggak sanggup membayar fidyah. Jadi ada dua pendapat tentang ayat itu. Ada yang mengatakan itu ayat sudah dihapus dengan faman syahida minkum ayat selanjutnya. Ada yang mengatakan tidak dihapus, cuma itu diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Perak, apa emas saja tadi bertobat dengan perak? Kalau zaman awal ya Rasul SAW dahulu, mata uangnya kan dirham dan dinar, emas dan perak. Ya, maka mereka pun demikian mengeluarkan zakatnya dengan emas dan perak. Adapun sekarang kalau Indonesia kan dengan apa? Rupiah. Ini juga berkaitan dengan pembahasan riba nantinya. Rasul mengatakan azabidda wal fidda bil fidda. Emas dengan emas, perak dengan perak. Ini kalau tukar menukar emas, itu syaratnya harus tunai 1 gram dengan 1 gram, ya, dan harus sama beratnya. Apa? Dua syaratnya, beratnya sama dan tunai. Kalau diselisih, jatuh ke dalam riba. Dan ini dikiaskan dengan sekarang tukar menukar rupiah, apalagi awal nanti ya mau Syawal, mau Idul Fitri, tukar uang receh ya dengan uang apa? Ya apa itu uang 100.000 lah, 100.000 satu ya lembar dengan uang receh 2.000-an dan sebagainya, tapi ada selisih rupiah, itu kata Rasul riba.
Man zada aw istazada faqad arba. Tukar menukar mata uang yang sama, syaratnya harus ada dua. Harus tunai dan jumlahnya sama. Rasul mengatakan tadi adzab bidzab. Tukar menukar emas itu syaratnya mislan bimislin, harus sama takarannya, beratnya, kemudian iya dan biadin, kontan. Ya, maka kalau sekarang zakatul mal kita dengan apa? Rupiah tadi. Kemudian juga membayar zakatu tadi sebaliknya al-fitr dengan beras. Kalau dulu Rasul dengan apa? Kurma. Ya, namun Rasul memberikan panduan yang penting bahan makanan pokok. Yang dinamakan dengan al-qiyas. Wallahu ta'ala. Ya, silakan. Baik, sebagaimana kata Rasul, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak sesuai dengan amalan kami maka tertolak. Boleh enggak sekarang kita salat zuhur? Hah? Itu kan ayatnya wasari'u, bersegeralah. Nah, segerakan. Bukan itu maksudnya. Ini sudah tertentu waktunya. Rasul SAW dulu pernah menegur seorang sahabat yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Kata Rasul, satu kasatu lahmin. Sesembelihanmu sesembelihan biasa, nggak ada nilai pahala. Karena apa? Belum waktunya. Maka sama dengan tadi. Rasul sudah menentukan metodenya dengan ru'yatul hilal. Kalau ada yang mendahuluinya tanpa tadi mengikuti tuntunan Rasul SAW tadi, Rasul mengatakan dengan tegas tertolak amal ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka itulah pentingnya tadi thalabul ilmi agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain? Ya. Menentukan Lailatul Qadar yang pertama memastikan itu bisa dikatakan susah, sulit ya, tapi ada indikasinya bagaimana seseorang itu bisa mengetahui dirinya telah menggapai malam Lailatul Qadar sebagaimana kaidah secara umum al-hasanatu tatba'u al-hasanat. Kebaikan itu akan diiringi dengan kebaikan setelahnya. Sebagaimana indikasi haji mabrur. Ya, semoga yang belum haji disegerakan hajinya oleh Allah dan semoga yang sudah ada panggilan untuk haji tahun ini dipermudah oleh Allah dan diberikan haji yang mabrur. Juga demikian, kita nggak tahu kepastian kita mendapat haji mabrur atau orang itu mendapat haji mabrur, tapi indikasinya tadi kebaikan diikuti dengan kebaikan setelahnya. Kalau orang itu hajinya tadi haji mabrur, maka insya Allah setelah pulang haji lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin dulunya jarang ke masjid, namun setelah berangkat ibadah haji luar biasa memakmurkan masjid dengan ikhlas dan ittiba'us sunnah, maka insya Allah itu indikasinya. Wallahu ta'ala. Gimana? Cukup atau lanjut? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, iman wa ihtisaban, dan semoga Allah mudahkan ibadah kita dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.